Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Widianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Manyurit, Kabupaten Kendal. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, ada Ibu Puji Hastuti SPD SD. Beliau adalah guru kelas 4 ya Bu Tuti ya, dari SD Negeri 1 Manyurit juga. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Pak Tommy. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi Bu Tuti ini akan menemani saya dalam kegiatan serangkaian supervisi akademik dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak untuk modul 2.3. Baik, pada kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari supervisi, dan pasca supervisi Bu Tuti ya. Nah, seperti yang kita sepakati sebelumnya Bu Tuti, pada kegiatan supervisi ini saya akan sedikit mengenalkan tentang rencana belajar yang akan Tuti laksanakan di kelas. Tuti sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Santai saja ya Bu, ya. Kita akan berbincang-bincang dan diskusi saja yang ringan-ringan. Jadi Bu Tuti nanti di kelas ketika belajar yang akan saya coba supervisi akan mengajarkan materi apa Bu Tuti? Saya akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang adiksi. Materi adiksi gitu ya. Nah, kemudian tujuannya untuk mapel bahasa Indonesia itu nanti apa itu? Ya, tujuan pembelajarannya yang akan saya ajarkan yaitu mengajarkan siswa untuk membuat kalimat tanya dengan strategi adiksi pada materi sistem barter. Oke, jadi nanti tujuannya untuk membuat kalimat tanya ya, gitu ya, dengan strategi adiksi ya, materinya teks sistem barter gitu ya, itulah biasa. Nah, kemudian nanti yang jadi hambatan atau kendala kira-kira ada tidak? Hambatannya mungkin ya, itu kemampuan dari setiap anak yang berbeda-beda. Oh, kemampuannya anak-anak pasti berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi kendala itu betul-betul. Lalu strategi yang akan saya terapkan yaitu akan membagi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut anak-anak akan saya bagi dari berdasarkan kemampuannya, dari kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Dan mereka akan bekerja sama dalam satu kelompok tersebut. Nanti strateginya juga dalam diskusi ya Bu ya. Nah, jadi kan diskusi atau kelompok itu nanti terdiri dari anak-anak yang beragam kemampuannya gitu ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, dalam pelaksanaan belajaran nanti Bu Tuti ya melakukan pembelajaran khusus kelompok, strateginya menggunakan adiksi ya tadi ya. Nah, itu nanti ada tidak yang perlu Bu Tuti siapkan ya? Oh iya, yang nantinya akan saya siapkan yaitu tentang video pembelajarannya, kemudian modul ajarnya, terus menyiapkan LKPD untuk lembar kerja siswa. Ya, kemudian video pembelajaran, tayangan supaya bisa menstimulus siswa untuk bisa lebih perhatian lagi kepada materi yang diajarkan itu ya. Kemudian nanti pada saat menayangkan video kemudian membuat video pembelajaran LKPD tadi ikuti itu membuatnya sendiri atau ada yang bantu? Kebetulan ini saya membuat sendiri, terus ambil referensi dari internet YouTube gitu ya. Jadi Bu Tuti ini juga meskipun membuatnya sendiri ya untuk mengoptimalkan pembelajarannya benar-benar dikuasai dan bisa berlangsung dengan maksimal, tapi Bu Tuti juga mencoba untuk mencari referensi lain yang relevan dengan materi yang akan diajarkan gitu ya Bu ya. Baik Bu Tuti. Nah, kemudian dari tujuan tadi, kemudian strategi dan media itu apakah saat ini sudah siap dilakukan pembelajarannya Bu Tuti? Sudah, insya Allah sudah siap ya Bu ya. Baik, karena sudah siap, tadi modul sudah siap juga, LKPD juga sudah, kemudian video juga sudah dicari. Saya rasa Bu sudah mempersiapkan semuanya untuk pelaksanaan supervisi nanti dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal ya Bu ya. Baik, saya rasa cukup Ibu untuk kegiatan supervisi ini. Semoga nanti ketika pelaksanaan kegiatan supervisi dapat berlangsung dengan lancar. Ketika belajar anak bisa sangat antusias dengan belajar yang Bu Tuti lakukan ya. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Maaf mengganggu waktu kesibukan Bu Tuti ya. Nanti kita sambung lagi pada kegiatan yang kedua saat supervisi. Demikian dari saya untuk melakukan kegiatan pra-supervisi akademik dengan Bu Tuti, Ibu Puji Hastuti SPD SD atau biasa disapa Bu Tuti dari SD Negeri 1 Manyurit, merupakan guru kelas 4. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah anak-anak hari ini siap belajar? Siap. Ya. Nah, sebelumnya pimpin doa dulu. Salam selamat kami absen ya. Yang dipanggil namanya tolong angkat tangan dan bilang Ahmad Irfan Ari Maulana. Ya. Asyifatul Bila. Ya. Azhara Febriani. Ya. Jana Ali Usman. Maulana Syafiq Ar-Rasyid. Maila Halwa Aini. Mirza Aska Atakia. Muhammad Adibul Aufan. Syifa Farihatul Umar. Jadi dua ya yang tidak masuk karena sakit. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya semua ada berdiri. Ayo menghadap ke depan ya. Dulu ya, supaya lebih semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Kembali. Ya. Nanti kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bahasa tadi bertukar dengan barang. Nah, coba guru mau tanya, kalian tadi pagi ketika mau berangkat ke sekolah, siapa yang memberimu uang saku? Oh.
di halaman 104 tentang ditukar dengan barang. Ya, coba baca sebentar 5 sampai 10 menit coba. Halaman 104. Coba perhatikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya bertukar atau membayar. Berbicara dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti setelah kalian melihat video tentang pembelajaran sistem barter, kalian diharapkan mampu membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Tujuan yang kedua, dengan melihat video pembelajaran dan bermain peran, kalian diharapkan dapat membuat kesimpulan percakapan dengan kreatif. Coba perhatikan, di sini ada Guru akan memutarkan video. Diperhatikan ya videonya tentang. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perburuan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi pada saat itu manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah di masa yang akan datang uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital? Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan uang di masa yang akan datang? Tulis di kolom komentar ya. Setelah melihat video tadi, kalian nanti akan belajar tentang kalimat tanya. Ya, kalimat tanya menggunakan unsur adik singga. Siapa yang masih ingat adik singga? Adik singga, baca apa?
Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu kalimatannya? Kalimatannya itu adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dengan kalimatannya. Nah, fungsinya untuk bertanya sehingga kata tanya ini dipakai dalam suatu kalimat untuk menanyakan sesuatu. Oke, ini tentang adik Simba ya kan? Contoh-contoh kata tanya yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan unsur adik Simba ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa apa? Coba, apa siapa yang bisa memberikan contoh kalimatannya dengan menggunakan kata apa? Ya, ingat, belum berdiri. Ya, apa kabarmu? Betul atau salah, Kak? Ya, tepuk tangan untuk Rena. Lanjut setelah apa? Di mana? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, tuh, berdiri. Ya, di mana ayahmu bekerja? Boleh, tepuk tangan untuk Ayla. Setelah apa? Di mana? Sekarang kapan? Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Iya, Siva berdiri. Iya, kapan kamu ke rumah nenek? Betul ya, tepuk tangan. Kemudian ada, ya siapa? Yuk berikan contoh. Siapa? Siapa namamu? Nah, siapa namamu? Kaisa ya. Betul ya, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya mengapa? Yuk, mengapa? Ya, Adit. Mengapa kamu menangis? Bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Adit. Yang terakhir adalah bagaimana. Ya, siapa yang bisa membuat kalimat tanya bagaimana ya? Bila. Bagaimana kabarmu? Ya, boleh? Boleh ya. Tangan sebelah. Nah, maaf ya, Cak, karena ini mati lampu atau listriknya padam, jadi kita nanti penayangan videonya nanti kurang, tidak bisa ya, Cak. Menurut tahun 1984 mengelompokkan kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya itu yang pertama adalah kata tanya apa. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan apa, Cak? Benda. Jadi kan apa? Menanyakan benda. Selain apa ada di mana? Menanyakan apa sih? Tempat. Bagus. Kemudian kapan? Iya, menanyakan pakai yang lain mana suaranya. Terus kapan? Terus sih siapa untuk menanyakan? Siapa? Yo, siapa untuk menanyakan? Oh, oke. Kemudian mengapa? Yo, mengapa? Siapa yang bisa? Kata mengapa itu digunakan untuk menanyakan perbuatan dan sebab. Yang terakhir ada
Ayo semuanya dikerjakan ya. Kerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas mandiri. Yang kurang paham bisa bertanya. Sudah selesai belum? Sudah. Ayo kelompok berapa yang mau maju dulu? Ya, kelompok 4 silahkan. Yang nomor satu dulu dibaca. Jadi nanti ya untuk soal nomor 2 berarti kan karena apa dialog berarti nanti tanya jawab ya. Yang keras. Kalimat tanya apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog bermain peran. Yang lain juga perhatikan. Ada apa ya? Kok wajahnya terlihat ceria sekali? Iya. Omong-omong siapa yang membantu Pak Adi berkebun? Ya. Bagus ya untuk yang nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Dibacakan soalnya. Assalamualaikum, apa kabar? Ini soalnya dibaca dulu. Buatlah teks percakapan minimal 10 baris menggunakan kata-kata tanya. Iya, membuat teks percakapan. Berarti tanya jawab. Yuk, mulai. Assalamualaikum, apa kabarmu? Waalaikumsalam, Danang, baik-baik saja. Kapan kamu pergi berlibur? Hari Minggu, Siapa yang mengajakmu? keluargaku. Mengapa kami tidak bersama adikmu? Karena adikku tidak sakit di rumah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok ketika membacakan tadi soal yang nomor 2. Kalian kan disuruh membuat apa aja? Percakapan. Mas baris. Nah, ketika membacanya, namanya tidak usah dibaca, langsung saja ke dialognya. Yuk, yang kedua, kelompok berapa yang mau maju? Ya, 1 silakan. Soalnya. Kalimat tanya apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog bermain peran? Ya, apa saja? 1. Ada apa ya? Kok wajahnya terlihat bahagia sekali? Mengapa Bapak memanfaatkan lahan kosong di dekat lahan kolam ini untuk tanam sayur atau buah-buahan? Nanti yang kedua, soalnya dibacakan. Ini kalian sama Adit ya. Yuk. Buatlah teks percakapan minimal 10 baris menggunakan kata-kata tanya. Namanya tidak bisa dibaca. Apa kabarmu, Dit? Alhamdulillah. Kapan kamu ke rumah nenek, Dit? Hari Minggu. Oh iya, Dit. Aku mau tanya, boleh nggak? Boleh. Kamu mau tanya apa? Aku mau tanya, mana ya rumah nenek, Dit? Oh, mohon. Kalau rumah nenekku itu ada di Ngapel. Oh, saya aku mau pulang dulu. Ya. Ya, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok tinggal kelompok 2 dulu. Ayo, sama siapa? Ya. Yuk. Soalnya yang harus dibacakan. Ini lah. Apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog bermain peran? Ada apa ya kok wajahnya terlihat
terlihat bahagia sekali. Ini dengan 10 ekor lele. Apakah boleh, Pak? Di mana Pak Adi menanam sayuran ini? Kemudian yang nomor 2, soal nomor 2 dibacakan. Kapan minimal 10 baris menggunakan kata-kata tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarku baik-baik saja. Apakah kamu ingin ikut aku jalan-jalan naik sepeda? Iya, aku mau ikut, tapi jalan-jalan di mana? Bentar ya, aku mau ganti baju dulu dan aku mau siap-siap. Ayo. Setelah selesai bermain atau bermain pun selesai. Dan kita mau pulang dulu. Besok kita bermain lagi ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terakhir untuk membacakan hasilnya kelompok 3. Siapa yang membacakan? Yang lain berarti Kak. Ayo lihatkan temannya. Gimana Pak Adi mulai memanen sayuran ini? Kapan Pak Adi mulai memanen sayuran ini? Mengapa Bapak tidak memanfaatkan lahan? Siapa yang membantu Pak Adi berkebun? Kemudian soal yang kedua, buatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian dari ini? Terus? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja. Kampung teman satu kelas kita bernama Jelek, ada taman bermain untuk kita bersenang-senang ke sana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kalian coba tadi yang sudah kalian kerjakan, yang sudah dipresentasikan ke depan, apa sih tadi yang kalian buat? Ayo, yang kalian buat itu apa ya tadi ya? Ayo, kok udah ada yang jawab? Yang kalian buat itu apa? Kalian membuat apa tadi? Kalimat? Iya, kalimat tanya. Nah, itu menggunakan unsur IC. Apa saja unsurnya? Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Iya. Mengapa dan ya dan bagaimana. Ada berapa ya? Oke. Nah, untuk supaya kita tambah semangat semua, ayo kita berdiri. Nyanyikan, baca lagu. Tapi nggak bisa ditayangkan ya, Ca, maaf karena mati lampu. Nih, di apa, Ca? Dengarkan saja. Kita belajar apa saja tadi? Ya, belajar apa saja? Tentang kalimat tanya menggunakan unsur IC. Ya. Ini ada soal PR ya. Bentar. Sebelum membagikan soal ini ada soal PR dikerjakan di rumah. Soal mandiri. Nah, tapi kalian di rumah juga belajar untuk pembelajaran besok. Kita akan belajar materi apa, Tra?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Titi. Selamat Pada hari Bu hari ini Alhamdulillah sehat. alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Bu Titi ya. Setelah saya melakukan pengamatan di pelajaran seperti waktu itu pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi kelas Bu Titi ya. Nah kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya ada Ibu Agustina Ibu Pembimbingan SID. Selamat pagi Bu. Ya gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah. Ya pada pagi hari ini kita sangat bersyukur ya Bu Titi karena sudah dalam keadaan pembelajaran sudah lancar. Waktu itu sudah saya amati dan didampingi oleh Bu Agustina, tentu nanti akan mendapatkan medali ataupun sedikit masukan ya apa yang sudah kita nanti perbincangkan pada kali ini gitu ya. Sudah siap Bu Tuti? Insya Allah siap. Sudah siap ya. Jadi Bu Tuti setelah saya melakukan observasi kelas waktu itu ya. Jadi setelah pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Tuti itu saya amati sudah bagus Bu ya. Sudah lancar kegiatannya, anak-anak sudah mengikuti dengan aktif ya. Belajar sudah interaktif, kegiatannya sudah cukup kondusif. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian di media pembelajaran sudah juga siapkan dengan baik. Waktu itu saya lihat di akhir pembelajaran juga anak-anak sudah berani ya untuk tampil maju kalau dengan kelompok itu artinya dia sudah bisa dengan mudah diri mengadakan pendapatnya. Bu Tuti sudah menerapkan suatu pembelajaran yang cukup efektif ya dengan diskusi kelompok ya, kemudian mengajak anak-anak aktif bertanya ya, menjawab apa yang mereka tanyakan ke mereka dan mereka bisa jawab dengan luar biasa. Kemudian Bu Tuti yang ingin saya tanyakan dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan Bu Tuti, bagaimana perasaan Bu Tuti waktu itu? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali Pak Tony karena dalam kegiatan pembelajaran saya mendampingi anak-anak di kelas 4, mereka sangat antusias sekali dalam belajar. Jadi itu sudah terasa lega ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran saya pelajari dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti, saya juga mendapat juga Bu ya. Ternyata seperti yang dilakukan Bu Tuti itu juga bisa kemungkinan saya terapkan di kelas saya. Buktinya anak-anak juga dengan yang seperti itu juga sudah cukup efektif ya berjalan dengan lancar sampai akhir. Kemudian Bu Tuti, kalau saya perlu mengetahui ya rating atau skala nilai dari hasil yang sudah dilakukan pembelajaran yang seperti itu, bisa bagaimana? Kira-kira Bu Tuti bisa menilai hasil belajarnya berapa nilainya Bu Tuti? Menurut saya ya kurang lebih antara 80 sampai 85 ya Pak Tony. Karena menurut saya itu kurang optimal dalam mengkondisikan kelas. Jadi sudah cukup baik ya berarti ya 85 itu sudah angka yang bagus ya. Berarti ada beberapa bagian mungkin yang perlu ditingkatkan ya Bu ya. Tadi Bu menyampaikan bahwa mungkin yang harus ditingkatkan adalah bagian pengisian kelas. Lalu gimana Bu yang Bu Tuti lakukan pada saat itu? Rasakan bagaimana sih ketika mengisian kelas, konteksnya seperti apa? Dalam mengkondisikan kelas karena masih ada anak-anak yang mungkin kurang lancar dalam membaca. Kurang lancar membaca gitu ya. Kondisikannya agak sulit. Kondisinya sulit sehingga ketika mau menyamakan pembelajaran harus sampai sekian gitu ya, karena yang harusnya mini khusus ya, sehingga
namanya materi yang disampaikan kurang materi seimbang ya gitu materi ya. tentang bahasa Indonesia tentang aksi nggak membuat kalimat tanya bilang surat aksi nggak. Oh, iya. Jadi anak-anak itu apa ya untuk merangkai kalimatnya itu karena mereka kurang lancar dalam membaca jadi sulit untuk Iya, merangkai. betul. Saya ingat bahwa kemarin waktu saya melakukan materi itu Putih mengajarkan bahasa Indonesia ya dengan strategi bagaimana anak bisa membuat atau menyusun kalimat pertanyaan dengan sehingga disusun kelompok kecil begitu ya Bu ya. Berarti waktu itu tujuan belajarnya adalah untuk apa namanya peserta didik diharapkan dapat menyusun Iya, dapat pertanyaan menyusun gitu ya. kalimat tanya menggunakan surat Surat disimpan. Kemudian berarti pemancing atau pemantik adalah membuat teks bacaan gitu ya, Bu ya. Teks bacaan. terus mereka maju Sesuatu merangkai waktu itu ya, Bu ya. terus kemudian mereka kan merangkai kalimat ada kartu kalimat Satu kalimat, kemudian mereka susun di situ gitu ya. Hasil dari diskusi mereka presentasi ya. Nah, saya lihat sudah cukup baik jalannya diskusinya. Kemudian sudah ditunjukkan dengan keaktifan siswa, ada yang sudah mulai maju menyampaikan hasil diskusinya dengan lancar ya. Cuma untuk jalannya tadi ya, ada beberapa anak yang lancar, jadi pencapaian hasil belajar di kelas belum maksimal atau seimbangnya itu belum rata gitu ya Bu ya. Kemudian dari kendala itu mungkin Bu Tuti sudah ada bayangan. Kira-kira apa yang Bu Tuti perlu lakukan selanjutnya? ya mungkin untuk kedepannya saya akan memberikan tambahan pelajaran untuk anak-anak yang kurang lancar dalam membaca dengan sistem Drilling ya drilling ya. Drilling. Berarti Tuti akan berencana melakukan sistem drilling kepada anak yang mungkin pemahamannya kognitifnya kurang, lancarnya kurang. Jadi tambahan pelajaran untuk akhir jam pelajaran. Apakah selain itu juga ketika proses pelaksanaan berlangsung begitu anak-anak yang begitu maksud tadi apakah akan diadakan pendampingan khusus? Iya harus ya, itu harus ya, Bu, harus ya. ada pendampingan khusus. Jadi mungkin ketika proses berlangsungnya kegiatan KBM, jadi anak yang mungkin merasa kesulitan memahami materi, berarti langsung ketika mendekati gitu ya menanyakan apa kesulitannya untuk memahami materi ini gitu ya. Karena pendampingan khusus perlu dilakukan begitu juga mungkin ya. Gitu. Oke. Kira-kira rencana tindak lanjut seperti itu berarti akan lakukan kapan? Ya mungkin mulai hari ini juga atau besok atau mungkin Besok gitu ya Bu ya cepatnya ya. Karena kan itu juga kelasnya itu sendiri gitu ya. Jadi boleh lebih paham siapa saja yang memang butuh pendampingan khusus untuk mendalami kognitifnya lebih maksimal ya. Selain itu juga supaya mereka lebih merasa diperhatikan gitu ya. Jadi mereka tidak merasa pesimis, tidak merasa underestimate dengan kemampuannya. Harapannya begitu ya Bu ya. Terus dari ini Bu pengalaman Bu Tuti apa namanya menggunakan media pembelajaran seperti itu, seperti pembelajaran begitu ya. Kira-kira ada ya yang ingin Bu Tuti tingkatkan lagi gitu, ke depannya? yang menurut saya yang ingin saya tingkatkan ketika mengoperasikan apa itu komputer atau komputer. Saya rasa kurang menguasai. Saya jadi mungkin juga ingin meningkatkan bagaimana memanfaatkan IT ya maksudnya ya. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, Pembelajaran kalau ada tayangan seperti itu kan lebih memotivasi anak dalam belajar. Jadi itu yang mungkin kita akan tingkatkan lagi apa namanya ya memfungsikan ya atau menggunakan IT sebagai alat bantu untuk menstimulus siswa supaya lebih termotivasi itu berdasarkan titik gitu contohnya ya Bu ya. Baik Bu Tuti, jadi dari percakapan pasca observasi ini bisa kita sedikit apa namanya ambil garis besar ya Bu ya. Jadi Bu Tuti saya lihat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan siswa yang cukup baik ya, sudah bagus, sudah pelaksanaannya lancar, anak-anak terlihat antusias dan senang berarti sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan memuaskan ya berpihak kepada murid dengan memberikan strategi yang jitu juga ya dan merangsang anak-anak supaya lebih kritis ya apa namanya
menyusun kalimatnya dengan Simba ya, kemudian memberikan kesempatan usaha untuk berani ya berbicara. Berarti kita bisa simpulkan bahwa elemen atau bagian yang ingin dikembangkan politik itu berbicara atau menulis atau keduanya mungkin? Ya bisa keduanya, Bisa keduanya ya. Bicara berani Ya, untuk tampil di bicara, depan, tampil, ya. Bisa menulis atau merangkai itu tadi khususnya dalam gitu ya. tanya. Jadi aspek yang digunakan politik dengan medan itu adalah aspek menulisnya dan berbicaranya, begitu ya Bu ya. Yang kedua halnya adalah politik sudah mengetahui ya letak kelemahan politik ketika dari pengalaman mengajar kemarin yang harus punya apa, yaitu cara mengkondisikan kelas lebih optimal lagi dengan caranya solusinya itu sudah menyampaikan tadi, yaitu menambah jam pelajaran untuk anak-anak yang mungkin tidak pengalamannya kurang ya kan, melakukan pendekatan khusus kepada anak-anak ketika proses belajar berlangsung ya. Itu adalah salah satu cara yang mungkin tidak akan direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu dekat ini gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah titik yang ingin tingkatkan kembali supaya pembelajaran itu lebih menarik dan apa namanya ya lebih baik lagi ke depannya adalah bagaimana dia memanfaatkan IT-nya lebih maksimal lagi. Dengan begitu anak-anak diharapkan akan mudah menyerap materi yang disampaikan di kelas, seperti ya. Kira-kira begitu ya Bu. Ada nggak pesan yang mau ingin sampaikan untuk catatan pas kita hari ini? Pesan saya ya alhamdulillah dari kegiatan observasi atau pasca observasi kali ini mungkin saya apa ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Tommy atas harapannya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Tutik sudah membantu saya dalam menempuh salah satu apa namanya ya yang harus saya laksanakan serangkaian dari pendidikan guru penggerak ini. Tanpa bantuan ini sudah proses berjalannya dari mulai pra-observasi kemudian pelaksanaan observasi dan ini adalah pinjangan diskusi juga tidak mungkin berjalan tanpa Bu Tutik ada di samping saya seperti ini ya. Dan tentunya juga dari motivasi dan dukungan sepenuhnya dari pengajar praktek saya Bu Tutik ada Bu Agustina Putri. Mungkin juga saya perlu tanggapan dari Bu Agustina dari setelah saya melaksanakan perbincangan ini bagaimana Bu? Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Tommy dan juga Bu Putri. Di sini saya melihat bagaimana praktek coachingnya ya Bu. Jadi coaching pasca observasi. Nah ini sangat baik sekali karena kalau dilihat dari alur coachingnya ada alur Tirta ya. Jadi tujuan awalnya sudah disampaikan, tapi mencoba untuk tujuan dari pasca observasi ini adalah melihat kembali apa yang telah dilakukan pada saat kemudian observasi belajarnya. Kemudian tadi sudah Pak Tommy sudah mencoba untuk mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan. Ini yang diharapkan seperti itu. Jadi menggali pertanyaan langsung dari yang diobservasi. Tidak kemudian muncul dari yang observernya, tetapi observinya betul ini sudah bisa untuk mengungkapkan apa sih yang menjadi kekurangan, kelebihan ketika pasca observasi itu. Kemudian tadi Bu Tutik juga sudah mengungkapkan dengan pancingan pertanyaan tadi dari Pak Tani rencana depannya itu mau seperti apa dan jelas pertanyaannya sangat runut jelas dan waktunya juga segera mungkin begitu ya karena memang urgent ya Bu ya kalau anak yang membutuhkan pendampingan untuk membaca itu memang harus segera mungkin diatasi pada nanti terlambat gitu ya. Rencana aksinya tadi juga sudah diungkapkan termasuk dalam pengembangan IT gitu ya. Nanti bisa belajar dari Pak Tommy ya. Lalu alur yang terakhir adalah tanggung jawab di mana tadi sudah mengidentifikasi juga rencana kedepannya, kemudian umpan baliknya tadi juga sudah diungkapkan dari Pak Tommy, kemudian sendiri juga sudah mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan, kelebihan, dan saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Jadi sudah sesuai dengan kalau istilahnya di penilaian itu sudah memenuhi kriteria semuanya. Tapi ini kalau
sebagai apa ya, perjalanan, salah satu syarat perjalanan guru penggerak sudah oke ya. Harapannya ini betul-betul nanti dilanjutkan lagi proses observasi rekan sejawat supaya kita semakin terbiasa itu tadi yang saya sudah ungkapkan, bagaimana kita saya bukan kemudian dinilai ya, tetapi bagaimana kemudian kita mendapat masukan gitu kan, kemudian merefleksikan ternyata saya ada yang kurang ya. Secara otomatis kalau ada yang mengawati pasti kita juga mulai merefleksikan, oh ya kemarin saya kurang gitu ya, oh kurang atensi sama anak-anak yang belum bisa membaca, atau fokus dalam manajemen kelas. Berarti untuk kedepannya saya harus lebih baik lagi dalam hal yang kurang itu tadi. Itu saja Pak Tommy, Bu Tuti, saya terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Pak Tommy. Terima kasih banyak Ibu Christina Putri telah memberikan banyak masukan dan ilmu baru tentunya yang harus kita terapkan segera ya Bu Tuti ya, di kelas kita masing-masing. Dan tadi masukan Bu Christina bahwa memang kita harus terbiasa melakukan semacam ini, yaitu pelaksanaan observasi antar rekan sejawat begitu, supaya kita tahu titik kelemahan kita di mana, kita bisa mengoreksi demi perbaikan atau kualitas pengajaran kita ke depan satu sama lain, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi mewujudkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid kita semuanya, sehingga capaian belajar di sekolah kita semakin meningkat. Itu harapannya begitu ya Bu. Terima kasih sekali lagi masukan dan koreksinya untuk kami, itu sangat bermakna tentunya untuk kualitas pembelajaran kami ke depan Bu Agustina. Demikian untuk perbincangan pasca observasi kali ini, saya dengan Bu Tuti ya, Bu Dinas Tuti SPD selaku guru kelas 4 di SD Negeri 1 Medan bersama pendampingan dari pengajar saya Ibu Agustina Putri dari SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.